warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Nurul Arifah, Pendidikan Matematika 2020 dengan NIM 201040404021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai operator diferensial D, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Nurul Arfinanti, SPD, SI, MPD. Sebelum kita lanjut pada materi inti, lebih baik kita pelajari dulu apa itu operator dan apa itu operator diferensial. Operator merupakan suatu perubahan bentuk atau transformasi yang memetakan suatu fungsi terhadap fungsi lain. Nah, sedangkan operator diferensial ini pengertiannya hampir mirip, yaitu suatu perubahan bentuk atau transformasi yang mengubah suatu fungsi menjadi fungsi diferensial atau turunannya. Jadi, bisa kita misalkan jika terdapat suatu fungsi yang dinamakan sebagai operator diferensial, maka turunannya gitu. Selanjutnya, di dalam materi kalkulus, kita kan sudah belajar materi kalkulus sejak semester 1 dan semester 2. Nah, di dalam kalkulus itu, simbol D pangkat N diartikan sebagai operator diferensial yang digunakan untuk menuliskan turunan tingkat N dari suatu fungsi. Nah, sebenarnya terdapat beberapa metode dalam mengerjakan persamaan diferensial, tapi untuk kali ini saya mau membahas mengenai persamaan diferensial D. Nah, jadi untuk operator diferensialnya bisa dituliskan D pangkat NZ sama dengan D pangkat N per DX pangkat N sama dengan Z pangkat N. Nah, agar teman-teman lebih paham mengenai operator diferensial, ini terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama, diferensial dari ln X sama dengan seper X. Yang dimaksud itu turunan dari ln X itu sama dengan seper X. Yang kedua yaitu diferensial dari 4X kuadrat atau turunan dari 4X kuadrat sama dengan 8X. Selanjutnya nomor 3, D kuadrat dikalikan 3X pangkat 3 min 4 cos X ditambah E pangkat 4X. Nah, diferensial dari persamaan ini itu bisa kita tulis D dikalikan D dikalikan persamaan yang tadi. Langkah pertama kita harus menurunkan persamaan yang di belakang dan menghasilkan D diferensial dari 9X pangkat 2 ditambah 4 sin X ditambah 4E pangkat 4X. Nah, kalau udah sampai sini, kita bisa lanjut untuk menurunkan selanjutnya. Dan turunan dari 9X pangkat 2 itu 18X, turunan dari 4 sin X itu 4 cos X, dan turunan dari 4E pangkat 4X itu 16 E pangkat 4X. Dan kita bisa ketahui bahwa diferensial dari persamaan 3X pangkat 3 ditambah 4 cos X ditambah E pangkat 4X sama dengan 18X ditambah 4 cos X ditambah 16 E pangkat 4X. Nah, ini kita udah mau masuk pada pembahasannya inti, yaitu kita akan membahas mengenai bentuk polinom dalam D, operator pemusnah, dan solusi persamaan diferensial non-homogen menggunakan operator D.
Yang pertama yaitu bentuk polinom dalam D. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk polinom dalam D. Nah, bentuk polinom dalam D ini dapat kita tuliskan PD atau polinom dalam D sama dengan AN dikalikan D pangkat N ditambah AN-1 dikalikan D pangkat N-1 ditambah dan seterusnya sampai A1D ditambah A0. Jika kita lihat, bermula dari N, N-1, 1, dan 0. Dan untuk pangkatnya juga sama, bermulai dari N, N-1 hingga D pangkat 1 dan D pangkat 0. Di sini D pangkat 0, D pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi A0 dikali D pangkat 0 sama dengan A0. Nah, ada beberapa syarat nih agar nilai AI atau AN, AN-1, A1, dan A0 itu bernilai konstan. Yang pertama, PD mungkin bisa difaktorkan ke dalam operator dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sebab PD itu merupakan polinom aljabar biasa. Yang dimaksudkan di sini, jika kita mempunyai suatu fungsi, jika kita mempunyai suatu persamaan, syarat yang pertama ini kita harus memfaktorkan ke tingkat yang lebih rendah. Yang kedua itu, faktor-faktor dari D, dari PD adalah commute atau komutatif. Nah, di sini yang dimaksud commute atau komutatif itu, jika kita mempunyai sembarang nilai A dan B, maka akan bernilai komutatif jika nilai A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Nah, untuk komutatif ini udah kita pelajari dari dulu ya, dari sejak SD udah ada. Nah, berikut merupakan contoh dari polinom dalam D. Andaikan Y sama dengan Fx, tuliskan persamaan diferensial linear D kuadrat Z per Dx kuadrat ditambah 5dz per dx ditambah 6x sama dengan 0. Ke dalam operator diferensial, kemudian tunjukkan bahwa faktor-faktor dari PD merupakan commute atau komutatif. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan dan mencari faktor-faktor serta menunjukkan ini termasuk komutatif atau bukan. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan persoalan yang tadi. Yang pertama menggunakan faktor-faktor atau menentukan faktor-faktor. Tadi soalnya kan D kuadrat Z per dx kuadrat ditambah 5dz dx ditambah 6y. Bisa kita tuliskan dengan makna yang sama. D kuadrat Z 5dy dan 6y. Bisa muncul D besar di sini. Sudah dijelaskan di awal tadi kalau D besar itu sama dengan nilainya D per dx atau diferensial atau bisa juga turunan. Nah, angka 6y di sini tetap dikarenakan tidak ada D per dx atau tidak diturunkan. Sehingga kita bisa lanjutkan dengan mengeluarkan nilai y. Dengan mengeluarkan nilai y dan menghasilkan D kuadrat ditambah 5dy. 5d ditambah 6 sama dikalikan dengan y, atau D kuadrat plus 5y plus 6 ini kita faktorkan kembali, menghasilkan D plus 3 dikalikan dengan D plus 2 dan dikalikan dengan y. Nah, langkah kedua kita bisa menentukan apakah PD itu commute atau komutatif untuk persamaan yang pertama.
D ditambah 3 dikalikan dengan Y, bisa kita tulis dengan DY ditambah 3Y, atau DY di sini bisa kita ubah lagi menjadi Y aksen ditambah 3Y. Nah, di sini dimisalkan. Misalkan Y ditambah 3Y sama dengan W, maka D plus 2 dikalikan W sama dengan DW ditambah 2W. DW di sini diubah menjadi W aksen ditambah 2W. Tadi W sama dengan Y kuadrat plus 3Y. Jadi, kita substitusikan nilai W pada persamaan ini, menghasilkan Y pangkat Y aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2 dikalikan Y aksen ditambah 3Y, dan menghasilkan Y aksen ditambah Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2Y aksen ditambah 6Y, dan hasil akhirnya yaitu Y double aksen ditambah 5Y kuat Y aksen ditambah 6Y. Nah, selanjutnya kita menentukan lagi apakah persamaan yang kedua itu untuk menentukan komutatif. Di sini ada D plus Y dikalikan Y, kita ubah menjadi DY plus 2Y, dan DY di sini masih sama, diubah menjadi Y aksen ditambah 2. Selanjutnya dimisalkan Y aksen plus 2Y sama dengan S, maka D ditambah 3 dikalikan S. Kita kalikan DS ditambah 3S. DS di sini diubah menjadi S aksen ditambah 3S. Karena tadi S dimisalkan dengan Y aksen ditambah 2Y, maka disubstitusikan pada persamaan dan menghasilkan Y aksen ditambah 2Y diaksenkan, ditambah 3 dikalikan Y aksen ditambah 2Y, sehingga menghasilkan Y double aksen ditambah 2Y kuadrat, 2Y aksen ditambah 3 Y aksen ditambah 6Y, dan hasil akhirnya Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan, karena D plus 2 dikalikan D plus 3 itu nilainya sama dengan D plus 3 dikalikan D plus 2, maka persamaan tersebut bisa dikatakan dengan commute atau komutatif, sesuai dengan sifat-sifat komutatif yang tadi, dan dapat dikatakan bahwa PD dapat dipandang sebagai polinom aljabar biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi operator pemusnah. Andaikan Y sama dengan Fx adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan sekurang-kurangnya turunan tingkat n. Jika pada operator sedemikian hingga an kali d pangkat n ditambah an-1 d pangkat n-1 ditambah dan seterusnya sampai a1d ditambah a0 dikalikan fx sama dengan 0. Nah, maka operator diferensial dari persamaan ini dikatakan memusnahkan, meniadakan, atau membuat nol fungsi fx tersebut. Sebagai contoh, apabila fk itu k, suatu konstanta, maka dk, diferensial dari k itu pasti 0.
turunan dari K itu 0, dan diferensial D kuadrat X itu sama dengan 0. Karena kenapa? Turunan kedua dari X itu sudah pasti 0. Dan juga D pangkat 3X pangkat 2 itu juga 0. Selanjutnya kita masuk pada beberapa teorema mengenai operator pemusnah. Operator D pangkat N akan membuat 00 fungsi 1, X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya sampai X N-1. Di sini terdapat contoh, carilah suatu operator yang dapat membuat 0 suatu polinom. 1 kurangi 5x kuadrat ditambah 8x pangkat 3. Nah, kita ketahui kalau D pangkat N dikalikan X N-1 dari persamaan ini, dari teorema ini, itu hasilnya pasti 0. Maka dapat dikatakan bahwa D pangkat 4 dikalikan 1 min 5x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 3 itu 0. Jadi turunan keempat dari persamaan ini itu sama dengan 0. Atau jika mau mudah, kita bisa melihat pangkat tertinggi dari suatu persamaan 3. Jadi untuk D pangkat N-nya kita ambil D pangkat 4 sesuai rumus tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema yang kedua, yaitu operator D min A pangkat N akan membuat 0 fungsi-fungsi E pangkat A kali X, XE A pangkat A kali X, X kuadrat E AX, dan seterusnya sampai XN-1 E AX. Perhatikan kembali bahwa persamaan karakteristik D min A pangkat N itu 0. Yang persamaan tadi adalah M min A pangkat N sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan tersebut mempunyai N akar karakteristik yang sama, yaitu A. Sehingga penyelesaian umumnya itu Y sama dengan C1E pangkat AX ditambah C2E pangkat 2X ditambah 3C3X kuadrat E pangkat 3X, dan seterusnya sampai dengan Cn X pangkat N-1 E pangkat AX. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari teorema yang kedua ini. Carilah operator diferensial yang dapat membuat 0 dari persamaan A4E pangkat 2X dikurangi 6XE pangkat 2X, dan yang B itu E pangkat 5X. Nah, untuk persoalan yang nomor 2 ini, kita bisa lihat bahwa alfa atau A itu sama dengan 2, dan N dan nilai N-nya itu 2. Maka bisa kita tuliskan D min 2 di pangkatan 2 dikalikan 4E pangkat 2X kurangi 6XE pangkat 2X sama dengan 0. Yang kedua, untuk persamaan yang kedua, kita bisa lihat kalau alfanya itu 5 dan N-nya itu 1. Maka D min 5 E pangkat 5X sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu operator D kuadrat min 2AD ditambah A kuadrat plus beta kuadrat dipangkatkan dengan N, maka akan membuat 00 fungsi sebagai berikut. Ada yang cos dan sin. Misalnya saja, jika alfanya 1 dan betanya 2, serta
N-nya itu 1, berarti bahwa D kuadrat min 2D plus 5 dikalikan E pangkat X cos beta X itu sama dengan 0. Sedemikian juga untuk operator D kuadrat min 2D plus 5A dikalikan E pangkat X sin beta X sama dengan 0. Yang B yaitu misalkan alfa sama dengan min 2, beta 3, dan N2, itu berarti bahwa D kuadrat min 4D ditambah 3 dikuadratkan dikali E pangkat min 2 cos alfa plus XE min 2X cos 3X sama dengan 0. Nah, untuk operator yang keempat ini masih berhubungan dengan operator yang ketiga tadi. Hanya saja ini menggunakan keadaan khusus di mana alfa nanti bernilai 0 dan n-nya itu bernilai 1. Maka D kuadrat plus beta kuadrat cos beta X sama dengan 0 dan D kuadrat ditambah beta kuadrat sin BX itu sama dengan 0. Nah, contoh, carilah operator diferensial yang meniadakan 7 kurangi X ditambah 6 sin 3X. Solusinya, D kuadrat dikalikan 7X sama dengan 0. Dan untuk D kuadrat plus 9 sin 3X sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya, D kuadrat dikalikan D kuadrat plus 9 dikalikan 7 min X ditambah 6 sin 3X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait solusi dari persamaan diferensial non-homogen dengan menggunakan operator D. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen tingkat 2. Nah, di sini ada persamaan A dikalikan D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah B, dy per dx ditambah cy sama dengan RT, di mana nilai A, B, dan C itu merupakan suatu konstanta. Nah, dengan menggunakan operator diferensial D ini, persamaan non-homogen ini akan menghasilkan dua buah solusi. Yang pertama itu solusi komplementer, dan yang kedua itu solusi partikuler. Nah, untuk solusi komplementer, yang pertama kita harus solusi ini diperoleh dengan cara mengubah persamaan diferensial non-homogen menjadi persamaan diferensial homogen. Nah, dengan bentuk seperti ini. Dan yang kedua itu, dengan menggunakan metode penyelesaian PD homogen, persamaan akan berubah menjadi AD kuadrat plus BD plus C sama dengan 0. Dan yang ketiga akan diperoleh akar-akar persamaan karakteristik, di mana merupakan solusi persamaan diferensial, yaitu YK sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Dan ini akar-akar karakteristik ini merupakan hasil dari solusi komplementer. Nah, setelah kita mencari solusi komplementer, selanjutnya kita harus mencari solusi partikuler. Nah, solusi ini diperoleh dengan cara menggunakan PD non-homogen dengan diubah menjadi fungsi operator D dengan bentuk persamaan AD kuadrat ditambah BD ditambah C dikalikan Z sama dengan RT. Nah, untuk langkah kedua dari solusi partikuler itu yaitu dengan operator D diperoleh solusi partikuler sebagai berikut. YP sama dengan 1 per AD kuadrat ditambah BD ditambah C dikalikan RT. Nah, langkah yang ke B ini merupakan langkah terakhir dari solusi partikuler. Nah, selanjutnya akan diperoleh solusi umum dari PD non-homogen. Ini yang C.
homogen. Solusi umum ini merupakan gabungan dari solusi komplementer yang tadi sama solusi partikuler ini. Jadi, Y dengan persamaan Y sama dengan YK ditambah YP. Nah, ini merupakan solusi akhir dari PD non-homogen. Nah, agar lebih paham, mungkin kita akan mencoba mempelajari contoh soal ini ya. Nah, perhatikan soal berikut. D kuadrat Z per dx kuadrat ditambah 5 dy dx ditambah 6y sama dengan 20 e pangkat 2x. Nah, tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, yang pertama kita harus mencari solusi komplementer. Dari persamaan diferensial tadi akan diperoleh persamaan karakteristik D kuadrat ditambah 5D ditambah 5 sama dengan 0. Nah, setelahnya kita harus memfaktorkan persamaan D kuadrat ditambah 5D ditambah 5 ini menjadi D plus 3 dikali D plus 2 sama dengan 0. Nah, ini hasil pemfaktoran dan selanjutnya akan diperoleh D1 sama dengan min 3 dan D2 sama dengan min 2. Nah, di sini akan mendapatkan solusi komplementer YK sama dengan C1E pangkat min 3X ditambah C2E min 2X. Nah, langkah kedua kita harus mencari solusi partikuler. Diperoleh transformasi operator D, yaitu D kuadrat ditambah 5D ditambah 5 dikalikan Y itu sama dengan 20E pangkat 2X, dan diperoleh solusi partikuler. Caranya, Y P sama dengan 1 per D kuadrat ditambah 5D ditambah 6 dikalikan dengan 20E pangkat 2X dan akan menghasilkan YP yaitu E pangkat 2X. Nah, untuk rumus ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dari kedua solusi, dari solusi komplementer dan partikuler akan dihasilkan D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 5dy per dx ditambah 6y sama dengan 20e pangkat 2x, yaitu y dengan rumus selanjutnya yp sama dengan, ini y, seharusnya ini y, sama dengan yk ditambah yp, dan akan menghasilkan y sama dengan c1e pangkat min 3x ditambah c2e min 2x ditambah e pangkat 2x. Nah, materi kita udah selesai nih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan videoku kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.